Ditanya tuh, susah nggak mas? Biasa tuh, itu pertanyaan umum. Susah nggak mas dicarinya? Ya gampang kok, orang tadi saya ada ngunjukin, dianterin. Oh ya, enak banget gitu. Iya, nih turunnya di sini. Saya ngomong begitu, itu si Mbak di belakang lompat ke kursi depan. Tiba-tiba perasaan gak enak. Saya nengok ke kanan, biasa, terang biasa gitu. Saya nengok ke kiri, ngeliat jalanan. Pas saya nengok ke depan, gelap. Sampai saya bangun, yang tadi saya nyender ini. Saya ada bang, apaan ini gelap. Saya perhatiin, lama-lama. Begitu dia mundur, lama-lama terlihat, itu muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri. Masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horornya ketika dia bekerja. Jadi waktu itu dia pernah bekerja menjadi driver bandara. Dan di sebelah gue udah ada Om Darmawan. Halo Om. Iya, siap. Gila, ini suatu kehormatan kita kedatangan Om Darmawan ke sini. Om, waktu itu jadi driver bandara. Iya. Tahun berapa Om? Boleh kasih tahu nggak sama sahabat Lonceng? Mulai kerja Oktober 96 sampai Februari 99 kalau nggak salah. 96, itu saya masih umur 1 tahun Om. Baru lahir. 95 lahir, 96 saya masih 1 tahun Om. Masih bayi. Om udah jadi driver di bandara. Karena saya sudah punya anak saat itu. Itu 96 pasti ya, ini kita bawa sahabat Lonceng atau penonton di rumah balik ke tahun 96 ya. Dimana dulu masih sepi banget ya. Nggak kayak sekarang, bener-bener jauh kondisinya Om ya. Jauh banget kondisinya. Dan ini memang tahun 96 waktu jadi driver itu kalau mau jemput atau mau nganter itu gimana sih Om? Maksudnya kasih alamat aja apa gimana sistemnya? Kan dulu belum ada Google Map nih. Apa udah ada dulu? Belum ada. Dulu gimana? Jadi dulu kalau kita nggak tahu alamat, kita tanyalah sama senior. Oh gitu. Yang sudah lama. Tadi gambarin sama dia, dikasih denah. Oh, masih manual ya? Manual. Jadi denah manual, patokannya ini, Iya. patokannya belok. Kalau yang gambarnya bagus, enak. Kalau yang gambar cuma garis, ini perapatan nih. Iya. Sebel banget tuh. Oh gitu. Jadi benar-benar manual terus patokannya ini, patokannya ini ya, main patokan aja ya. Oh iya, dulu kan emang nggak ada, mau gimana, nggak kayak sekarang enak. Telepon juga masih langka banget. Telepon saya telepon koin, saya masih dulu sering nyongkel duit koin di telepon koin dulu buat jajan. Oke, ini Om banyak banget ngalamin kejadian horor pada tahun segitu di bandaranya ya, di bandara ataupun pas lagi nganter atau jemput. Iya. Dan lumayan. Ini bandaranya Om, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol bentar. Bandara yang mau diceritain ini ternyata terminal yang pernah diceritain Kak Endris waktu di video kita di Malang ya. Terminalnya sama ternyata nih, maskapainya. Jadi Om driver di bandara di satu maskapai. Iya. Oke, kita nggak sebut maskapainya apa ya Om ya, jangan. Oke Om, ini yang terakhir mungkin Om di opening kita kali ini ya. Kenapa kok seorang Om Darmawan atau Om Dharma nih, aku nyebut Om Dharma aja ya biar cepet ya, banyak banget ngalamin kejadian horor ketika bertugas. Kenapa nih Om? Ya karena khususnya di malam ya. Malam? Iya. Berarti karena kan kita ada shift ya, pagi, sore sampai malam. Dan emang rata-rata kejadian yang Om malam ini malam, ketika bertugas malam. Iya. Oke, ini ditahan dulu nih Om ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Om Darmawan ini, wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan ada yang di skip-skip. Dan buat sahabat Lonceng di rumah, gue mau minta bantuannya. Gue mau minta bantuannya lagi dan lagi, tidak bosan-bosan gue mau minta bantuannya sama sahabat Lonceng di rumah buat report akun Facebook palsu Lonceng Misteri ya. Itu di Facebook bukan punya kita, itu punya orang nyolong konten kita. Mohon terus di report sampai akun itu hilang sahabat Lonceng ya. Sekali lagi minta bantuannya. Dan Om Darmawan,
langsung kita mulai aja nih Om ya ceritanya. Siap. Oke Om Dharma, itu gimana Om ceritanya Om? Saya bekerja di satu perusahaan penerbangan. Oke. Seingat saya tuh saya diterima bulan Oktober tahun 96. Tahun 96. Saya diterima di sana sebagai antarjemput di bagian transportasi ya. Antarjemput kru, bukannya office, bukan. Kerjanya dia dibagi 3 shift. Oke. Kalau saya masuk jam 6 pagi, selesai jam 6 sore. Begitu juga sebaliknya, kalau saya masuk jam 6 sore, saya pulang jam 6 pagi. 12 jam. Nah, tapi ada shift tengah. Ada shift tengah. Shift tengah itu masuk jam 11 pagi, pulangnya jam 11 malam. Gitu. Awal kerja sih saya biasa-biasa aja ya, nggak ada hal-hal yang berbau horor gitu, belum ada. Pernah sekali waktu di bandara. Di bandara itu kalau udah malam tuh sepi banget gitu loh. Karena dulu ya yang saya tahu tuh antara jam 2 sampai jam 4 bandara tuh nggak ada aktivitas. Ya. Nah di situ saya mengalami hal yang nggak enaknya itu saat kita tiduran di bangku panjang gitu yang dari kayu tuh. Saya celentang tiduran ngeliat langit-langit bandara itu. Tiba-tiba dengar suara kaki sepatu melangkah. Orang melangkah lah, ada beberapa orang melangkah. Siapa nih? Gitu kan. Saya balik badan. Nggak ada. Saya dengar suara langkah kaki itu nggak cuma suara langkah kaki. Berikut kalau orang nyeret koper gimana sih? Kan ada bunyi rodanya tuh. Kayak gitu. Itu pertama kali saya mengalami hal itu. Itu di terminal berapa Om, ingat nggak? Itu D. Terminal D. Dulu. Itu nggak cuma sekali, beberapa kali saya mengalami hal itu. Jadi karena sudah terbiasa, kalau nggak denger cuek aja, saya tiduran aja. Kadang kita sambil ngobrol sama teman, kan kita kadang antar driver dia mau penerbangan yang mana, kalau udah kumpul ketemu udah bercanda aja, udah ngilangin capek, ngilangin jenuh. Pernah juga saya mau ke toilet, jarak dari saya masuk sampai ke mentok sebelum belok tuh kurang lebih berapa meter ya? 20 meter apa berapa gitu, jauh juga sih sekitar itu. Itu di tengah-tengahnya saya lihat ada kru 3 orang. Ada temen lumayan nih, nggak iseng. Saya ikutin. Begitu dia belok, nggak lama kan saya belok. Kan tuh mentok langsung, kalau nggak toilet ada musola di situ. Oke. Nggak ada. Di toilet nggak ada, saya penasaran. Saya cek, sholat kali saja. Nggak ada orang. Kan tadi saya bilang, antara jam 2 sampai jam 4 tuh nggak ada aktivitas. Iya. Ini terminal 1 berarti ya dulu ya? Terminal 1 ya? 1D? Saya lupa deh, yang saya ingat cuma D. Domestik kan tapi? Domestik. Iya, 1D. Udah, bodoh lah. Saya pipis aja udah. Saya kebetulan kerjanya tuh, kalau nggak nganter yang ngejemput. Nah, pernah saya keseringan kalau masuk malam. Masuk jam sore itu. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau saya masuk sore, baru masuk saya selalu nganter tugas saya. Nganter kru yang mau pulang. Oke. Selesai nganter, itu nganter kalau nggak tentu bisa 1, bisa 2, bisa 3 orang. Bahkan bisa 4 orang kalau alamatnya berdekatan. Selesai nganter, saya kembali. Kalau nggak ke pool, ke bandara. Biasanya ke pool. Kalau malam aktivitas kita banyak di pool. Pool kendaraan. Pool kendaraan tuh sebelum masuk bandara. Oke. Gitu. Jadi nggak jauh lah dari bandara. Kalau kita
ada panggilan mendadak, kita lagi di pool, ke bandara paling 5 menit. Dekat sekali. Di pool saya pernah ngalamin. Pernah kejadian. Jadi pool saya itu bangunannya letter L. Letter L. Ini di bawah, di tangga pertama tuh ada orang dagang kayak kantin gitu. Di atas tangga pertama ini kalau kita naik itu mes, tempat istirahat para supir. Nah saya paling nggak suka di situ karena horor lah tempatnya, saya nggak suka gitu. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Saya lebih suka nongkrong ngopi lah di bawah tangga situ. Ngopi, nonton TV sambil bercanda-bercanda. Dulu TV kan belum seperti sekarang. Baru berapa channel aja dulu kan TV. Jenuh saya, habis kopi udah ngerokok jenuh. Tidur-tiduran di mobil. Nah saya parkir mobil tuh selalu di tempat cuci mobil. Saya nggak mau karena di area sebelah, kalau kita masuk area sebelah kiri itu gudang. Gudang arsip. Di situ horor sekali, saya nggak mau di situ tuh. Ngeri saya, nggak mau. Makanya saya kalau parkir di area tempat cuci mobil. Udah saya tiduran, saya turunin sandarannya, saya nyender. Tiba-tiba perasaan nggak enak. Saya nengok ke kanan, biasa, terang biasa gitu. Saya nengok ke kiri, ngeliat jalanan. Pas saya nengok ke depan, gelap. Sampai saya bangun, yang tadi saya nyender itu. Saya ada bangun, apaan ini gelap. Saya perhatiin, lama-lama umumnya ini ya, ini nutup, kan jadi gelap nih. Lama-lama ini mundur. Apa tuh? Rupanya sosok. Oke. Begitu dia mundur, lama-lama terlihat itu muka. Apaan? Saya masih bertanya, ini apaan? Mundur, semakin jelas. Itu rambutnya apa? Kalau saya bilang kayak Bob Marley itu rambutnya. Gimbal. Gimbal itu acak-acakan. Muatannya luar biasa. Hidungnya nggak ada. Oke. Hidungnya rata. Mulutnya lebar gini nih mulut. Dia tersenyum gitu. Itu nutupin kaca berarti ya? Nutupin kaca mukanya. Nutupin kaca depan. Kaca mobil kan lumayan loh itu. Iya. Segede itu. Jadi saya nengok kanan terang, nengok kiri terang. Kenapa di depan gelap? Bingung kan saya. Itu antara jam 10, jam 11 tuh kejadian. Karena kita dapat tugas itu biasanya udah 11:30. Jam 11 tuh kita mulai dibagi tugas. Sesuai dengan nomor lambung mobil kan. Nah, ada nama, ada nomor lambung mobil. Kita dikasih tugas. Saya lihat. Udah. Berangkat saya jemput. Biasalah. Kalau saya sudah tahu alamatnya, saya bisa santai. Tapi kalau belum tahu alamatnya, saya cari dulu tuh. Saya langsung menuju lokasi, saya cari sampai dapat. Udah dapat, udah saya diam. Standby di tempat. Nah, itu pulang. Antarlah ke bandara. Nah itu, saya 2 kali loh ngelihat, bukan cuma sekali, 2 kali saya lihat. Di tol bandara itu kalau tol bandara nggak tahu sekarang. Kalau dulu tuh ada 2 pintu, pintu pembayaran. Begitu saya sudah bayar tol yang pertama, dulu kita nggak pakai duit, ada dikasih karcis. Begitu melewati itu di sebelah kiri, itu kan masih kalau nggak selesai pergudangan tuh udah rawa kesananya. Saya pernah lihat sosok, ada kali hampir 3 meter tingginya. Dan itu nggak cuma saya. Kru yang saya jemput ikut ngeliat. Oke. Jadi pada saat saya ngeliat, itu pakaiannya kayak orang zaman dulu. Kayak orang apa sih namanya? Betawi zaman dulu lah. Pernah lihat film Jampang kan gitu. Iya. Ya, seperti itu pakaian. Tapi ini hitam. Ada golok. Waktu lalu dia bukan kopiah, ikat kepala. Saya pura-pura. Ini kru saya, apaan tuh ya? Udahlah Cap,
Nggak usah dibahas, saya bilang. Lihat juga loh, saya jalan terus. Bang, saya lagi bawa mobil. Takut saya terpengaruh kalau itu dibahas di tempat gitu. Iya. Saya nggak mau. Begitu kita udah nyampe, baru tadi apaan? Nggak ngerti, seumur-umur baru itu ngeliat orang tingginya segitu, saya bilang. Tapi nggak ngeliat. Cuma karena dia posisi dia lagi jalan. Sama, arahnya sama seperti saya gitu. Karena saya bawa kendaraan kan saya ngelewatin gitu ya. Saya nggak berani tuh begini, nggak mau saya. Nggak kepengen lihat lah mukanya seperti apa. Ada lagi saya ngalamin. Nah ini di bandara lagi nih, di dalam. Ngobrol saya sama temen yang ternyata udah nggak ada. Gimana tuh ceritanya, Om? Jadi gini, saya nemenin, kebetulan saya lagi nggak tugas. Oke. Ada temen yang tugasnya di bandara, dia nggak pernah keluar, dia tugasnya di bandara aja. Dia minta ditemenin sama saya, karena di jam berapa saya lupa tuh, dia harus ngantar berkas ke radar. Gitu. Dia minta ditemenin. Nah, nunggu dia ngambil berkas, saya kan diem. Di apa yang saya bilang bangku panjang itu. Mau ketemulah teman, katakan namanya Budi lah ya. Wan, ngapain lu? Nunggu. Mau nemenin si ini, gue ke itu. Oh, mana aja lu? Ada aja. Udah tuh, kita ngobrol karena kebetulan temen SD. Kebetulan dia temen SD. Ngobrol lah saya. Ngobrol. Nggak lama dia pamit. Aku kesana dulu. Temen datang. Ngomong sama siapa lu? Temen dia nanya. Ngomong sama siapa lu? Budi. Kaget dia langsung. Budi mana? Budi CS. Ngaco lu. Ngaco kenapa? Baru tadi pada inian 7 harian. 7 harian apaan? Dia kan meninggal. Lu jangan konyol ya bilang gitu. Barusan gue ngobrol. Makanya gue nanya lu ngobrol sama siapa? Gue nggak ngeliat. Lu keluar dari pintu, merindingnya. Lu keluar dari pintu, dia jalan. Ya gue nggak lihat. Makanya gue tanya lu ngobrol sama siapa? Saya langsung bengong. Yang bikin saya bengong apa? Biasa, kayak begini aja. Sosoknya tuh biasa. Nggak ada yang aneh. Nggak ada. Kan katanya kalau ada orang cerita katanya muka pucot. Ini nggak biasa. Jadi lu nggak tahu dia umurnya? Nggak tahu gue. Tadi anak-anak habis 7 harian di rumahnya. Oh, pamit kali dia sama gue. Gitu. Udah tuh saya nemenin teman ngantar berkas. Nah ada satu, menurut saya sih ini saya nggak bakal lupa gitu loh. Saya mau ke daerah Meruya. Oke. Mau ke sana. Saya lewat motong jalan perumahan apa tuh. Pokoknya dari komplek DKI itu nyelusup lagi tuh ada jalan kampung gitu. Ini pas mau jemput, pas mau nganter? Mau jemput. Oke. Karena saya sudah tahu, antar-antaran aja lah. Di sini dulu dah gitu. Nah itu ke sana saya sekali nganter. Nah, yang saya antar udah turun, saya jalan. Udah di daerah perumahannya sih. Cuman masih jauh lah rumahnya, kurang lebih 100 meter. Saya berhenti. Saya dia. Letak. Ini nih. Apa, atap mobil. Kap mobil. Kap mobilnya. Kayaknya diganggu nih gue nih. Nggak boleh parkir di sini. Begitu saya mau majuin mobil, kalau nggak maju mundur tuh biasanya. Begitu saya mau start. Nengok saya. Itu di jok paling belakang. Kalau saya pikir ya, itu makhluk yang pernah nutupin kaca depan. Oh. Saya baru ingat ini. Allahu Akbar, saya langsung begini aja. Terus tadi yang nimpukin kap mobil siapa? Iya. Ini gue pindah atau keluar dari mobil gitu kan. Kan suka ada orang jual kopi pakai sepeda tuh. Iya. Starling. Saya keluar aja dari mobil. Tapi rupanya bukan tukang kopi.
orang habis pulang dagang. Oh. Ya kecelek nih gue nih. Buat ngilangin iseng saya ngecek di rumah. Saya jalan kaki. Karena cuma berapa, 4 atau 5 rumah lah. Rupanya anggota keluarganya ngenalin seragam saya. Baru jam berapa mas? Ya enggak, saya buat mastiin alamat. Saya bilang, oh ya nggak apa-apa. Mobilnya mana? Tuh saya bilang. Udah parkirnya depan rumah, kata dia. Udah, saya masuk mobil lagi deh, terus saya beraniin diri, saya lihat udah nggak ada. Saya majuin mobil. Nggak lama, keluar itu biasa suguhan itu kopi, apa sama, biasanya sih kue-kue gitu, roti. Udah, saya santai aja di situ. Dia tuh jemput, balik. Nah, yang paling apa? Saya bilang paling ini yang semobil nih, Cimanggis. Itu saya karena saya belum tahu lokasinya di mana. Terus udah diledek tuh. Dari di pool tuh mau berangkat, udah ini asik gitu. Enak ya, pada ngeledek gitu teman-teman. Kenapa ngeledek, kenapa? Kata mereka itu para senior tuh nggak mau jemput ke situ. Satu jauh, kedua horor. Cimanggis nih. Cimanggis pada saat itu ya. Saat itu bukan sekarang. Sekarang kan rame ya. Saat itu. Udah saya digodain tuh, diledekin. Saya ngopi tuh di yang dekat tangga itu di pool. Saya minum kopi, saya ngerokok, teman saya ngeledekin sampai si ibu warin, tabah ya pak, digituin saya. Udah saya ngerokok aja. Selesai ngopi, dah jalan ah. Itu hari gini masih ada begituan. Tuh saya tuh salahnya. Santai tuh, saya jalan bawa mobil. Saya lewat Cawang. Cawang mas, Cililitan, terus Jalan Raya Bogor. Ya. Lewat situ saya. Nah temen ngasih tahu, saya lupa tuh checkpointnya apa. Pokoknya lu begitu Jalan Raya Bogor, di sebelah kanan ada ini gitu ya checkpointnya. Lu belok masuk. Saya ngeliat, oh tuh dia tuh checkpointnya. Saya belok. Kurang lebih berapa ratus meter, itu udah gak ada penerangan. Ada cuma dari rumah, di teras rumah. Dan rumah masih jarang dulu. Saya masuk terus. Wah lu nanya sama siapa? Itu kan, mau nanya nih alamat masih jauh atau udah dekat gitu. Pas lagi mikir-mikir itu, alamat ketemu simpangan. Nah di simpang itu ada orang berdiri, laki-laki. Saya pinggirin mobil, saya keluar dari mobil tuh. Saya samperin orang itu. Saya bawakan surat tugas saya. Karena di situ tertera alamat kan, lengkap gitu. Pak mohon maaf pak, bapak tahu alamat ini pak? Gitu. Saya unjukin gitu. Tahu. Bapak-bapaknya gimana tuh? Saya berpikir itu orang ronda karena dia pakai jaket, pakai topi. Cuman memang baru saya sadari ya setelah kejadian itu, topinya itu tutup muka. Gitu loh, nggak pakai topi begini, jadi begini posisi. Bisa unjukin pak, lurus aja dia bilang. Ketemu pertigaan ke kiri kata dia. Termentok kiri lagi. Gitu aja pak, iya. Jauh tuh pak ya, lumayan lah. Udah makasih pak. Dia nggak jawab tuh, saya bilang terima kasih, dia nggak jawab. Baru berapa langkah saya balik badan, dia ngomong. Rumah saya juga dekat situ. Ya nggak bilang pak dari tadi. Sekalian aja sama saya yuk. Boleh. Naik deh. Itu di mobil begini aja deh. Duduk di depan, samping om berarti. Itu nggak ada aroma bau apapun, nggak, biasa aja. Ini belok nih pak. Belok. Dia cuma gini dong. Iya. Begitu ketemu apa namanya simpangan lagi ya saya tanya. Udah berarti lurus. Oke. Saya ikuti. Nggak ada curiga saya. Begitu mentok pasti belok kiri, orang belokannya ke kiri. Sebelum belok ke kiri dia turun. Saya turun sini. Oke. Udah saya minggir. Memang ada keanehan juga ya. Kalau pintu dibuka bunyi kan? Nggak ada bunyi. Tapi dibuka pintu. Saya nggak ini. Jadi saya mulai berpikirnya setelah mengalami kejadian itu. Baru saya mengolah gitu. Pada saat kejadian saya nggak ada curiga apa-apa. Pintu dia buka pintu nggak ada bunyi.
Pada saat dia nutup pun gak ada bunyi. Cuman herannya saya, begitu saya lihat kaca spion dia udah gak ada. Oke. Cepet amat tuh orangnya. Memang gak ada rumah di situ. Kebun aja. Kemana tuh orangnya? Bodoh ah. Saya jalan, belok kiri. Saya tinggal cari blok deh tuh. Ketemu perumahannya tuh, saya cari blok. Oh ini dia nih rumahnya. Parkirlah saya di depan rumahnya. Alamat tuh suaminya. Cepet banget loh katanya. Ya baru pertama saya nyari dulu ini. Ya udah istirahat aja dulu loh. Mau ngopi nggak katanya? Nggak mas, makasih. Mau tidur aja saya. Ya dah. Tadi bangunin kata dia. Udah tuh. Saya tarik sandaran. Krek. Jelang. Mobil tuh. Iya. Saya cuma gitu doang. Ya biasanya kita para supir ngerti lah. Apalagi supir-supir yang suka jalan malam tuh pasti ngerti. Kalau nggak dimajuin, dimundurin. Berarti kita nggak boleh parkir di situ. Oke. Nah saya karena ngelihat posisi teras rumah yang tembok sebelah sini cuma separuh, saya mundur. Jadi saya di posisi saya di depan rumah orang. Udah, saya nyender lagi. Pada saat saya begini nih, mau nyender lagi, gelap semua. Terus rame. Saya seperti berada di dalam kampung. Rame. Ada anak kecil lagi main. Enggak. Yang bikin saya heran apa? Main itu loh. Ban yang didorong-dorong. Kayak tangan digini-giniin tuh. Anak kecil main begitu. Terus yang sebelah sana di depan rumah tuh entah nyari uban, entah nyari kutu. Saya nggak tahu. Aktivitasnya seperti itu. Terus sebelah sini laki ada yang ngebacok apa gitu. Terus ada yang lagi ngerajut. Gue di mana nih? Kan gue lagi di perumahan. Saya perhatiin tuh satu-satu. Tapi begitu saya sadar, wah, ini jangan-jangan gue di alam, langsung kembali normal. Pas nyadar langsung ya? Langsung balik ke normal begitu lagi? Saya sadar, wah ini gue jangan-jangan, maksudnya itu saya mau bilang, gue dibawa ke alam goib kan gitu. Iya. Baru saya ngomong, jangan-jangan gue di alam, langsung. Tapi ada sesuatu nggak yang Om rasain waktu itu, badan apa, panas kah apa? Ada sensasi apa? Nggak ada juga? Gak ada. Cuman awalnya itu diawali dengan mobil digoyang, nggak boleh parkir di situ. Oke. Tapi keadaan malam juga waktu itu sama. Setengah Pas 3. Di dunianya mereka. Iya ada. Karena kan saya tuh jam 3 udah harus jalan. Karena kan waktu lalu jemputan itu jam 4 Cengkareng. Kalau jam 4 Cengkareng karena jalanan sepi, kita berani jam 3 jalan 1 jam sebelumnya. Nah itu kejadian setengah 3. Kan kebetulan di mobil saya tuh beli beker yang itu loh ya, ada alarmnya yang kring gitu bunyi gitu. Saya taruh di dashboard. Itu kelihatan setengah 3. Karena orang rumah ngelihat saya belum tidur, keluarlah dia. Mas mau kopi apa teh? Teh aja lah. Keluar tuh. Saya nggak tidur akhirnya. Dah. Naiklah nih kru. Perempuan. Sendirian naik dia. Jalan. Pak dia ini pramugari ya berarti? Bisa dibilang ya? Bisa dibilang begitu. Begitu tadi belok, berarti ini belok kanan ya. Begitu belok. Kan sambil ngobrol tuh naik. Sambil ngobrol. Nah, biasanya kalau ditanya tuh, susah nggak mas? Gitu. Biasa tuh. Itu pertanyaan umum. Susah nggak mas dicarinya? Ya gampang kok. Orang tadi saya ada ngunjukin, dianterin. Oh ya, enak banget. Gitu. Iya, nih turunnya di sini. Saya nunjuk tempat dia turun. Nih turunnya di sini. Saya ngomong begitu, itu si Mbak di belakang lompat ke kursi depan. Duh, saya jadi ngerem. Jalan mas, jangan ngerem, jalan. Bukan dia panik. Saya jalan. Ntar saya ceritain. Saya jalan. Begitu dia jalan raya Bogor, baru dia cerita. Jadi rupanya yang saya bawa itu bukan manusia. Oh pantas, wah. Saya lihat di spion, tato hilang.
Dia bilang gitu. Iya orang bukan orang katanya. Tapi Mas nggak ada, saya nggak ada curiga apa-apa. Saya anggap itu orang karena memang ya seperti manusia. Wah, untung Mas. Biasanya mudah-mudahan Mas besok nggak sakit ya katanya. Masanya iya. Pernah ada yang jemput saya, besok nggak bisa kerja katanya. Om sorry, itu kan tadi si mbaknya langsung loncat tuh. Begitu Om bilang turun di sini. Dia turun di sini. Nah, apa kata dia, menurut dia infonya apa tuh? Kenapa dia bisa langsung takut begitu dengar tempat ini? Jadi dia nggak berani cerita di tempat ya. Setelah kita udah jauh di Jalan Raya Bogor, baru dia cerita. Di situ ada kuburan keramat katanya. Oke, ada kuburan keramat. Biasalah tempat orang minta gonong gini di situ. Oh. Tapi kan Pak, kuburannya nggak kelihatan, emang agak ke dalam dan itu apa ya nggak terurus. Memang masyarakat situ nggak mau ngebersihin. Maksudnya apa? Biar orang nggak ke situ. Gitu, dan emang itu udah terkenal tempat ya, udah terkenal angker ya. Mungkin banyak orang luar pada ke situ katanya. Bahkan banyak pun sampai takut kan tadi dengar turun di sini. Itu makanya saya kaget. Iya. Belum pernah saya ngalamin yang saya bawa itu sampai lompat ke kursi depan. Aduh, luar biasa itu. Jadi apa ya? Seumur-umur saya selama saya kerja di situ baru itu apa namanya yang saya jemput itu sampai lompat ke kursi depan. Tapi dia sempat pesan saya, jangan cerita sama teman-teman. Takutnya nggak ada yang mau jemput. Apa gimana? Saya nggak ngerti alasan dia kenapa. Cuman dia bilang, Mas tolong ya kejadian ini jangan cerita sama yang lain. Sama kru pun jangan cerita katanya. Ya Mbak. Udah kita antar sampai bandara. Gitu turun. Salah satu teman yang agak ngerti ya panggil saya, nyamperin, lu kenapa? Saya bengong dong ditanya lu kenapa? Orang saya habis ngantar penumpang. Kalau udah pagi jam-jam segitu tuh kita bebas parkir di situ. Nggak harus ke parkiran nggak. Karena parkiran juga tutup tuh itunya, nggak ada lagi yang jaga itunya. Nggak ada yang palang ya. Ya lu kenapa tiba-tiba nanya gue gitu? Enggak lu, abis ada yang lu lihat nih tadi kata dia. Akhirnya saya nanya, yang bikin lu tahu gue habis melihat sesuatu tuh apa? Muka lu merah. Dia bilang, muka gue merah. Terus, ya udah makanya gue curiga. Lu kan muka lu ceria. Punya duit nggak punya duit tuh ketawa-ketawa aja dia bilang. Kali ini gue liat muka lu tegang gitu, kenceng. Ya udah Kang, tolongin dong nih, gimana muka gue nggak ini? Ya, kan ada yang ngerti ya, dinetralisir lah sama dia. Jadi saya itu terkena, boleh dibilang energi dia tuh mempengaruhi saya gitu. Berarti iya ada hubungannya ya pas Om dibawa ke dunia mereka sebentar, itu ada hubungannya sama yang sebelumnya? Ada, teman saya bilang. Oh iya. Jadi teman saya bilang gini, itu orang maksudnya baik. Dia ngasih tahu lu. Nggak cuma lu yang di dunia nyata, gue ada nih. Makanya lu diperlihatkan aktivitas mereka. Sama kan? Sama. Ada anak kecil, ada orang dewasa, ada perempuan lagi. Sama. Cuma gue nggak dikasih lihat muka. Kalau lu dikasih lihat muka, kabur lu katanya. Terus Om ini kan Om udah lama nih Om jadi driver bandara. Pernah nganter atau jemput ke yang tempat yang emang paling parah nggak Om? Di sekitar Jabodetabek nih Om. Dulu tahun 96 berarti itu yang paling parah dulu. Kalau menurut secara umum ya teman-teman tuh tahu nggak tempat sekolah penerbangan tuh Curug. Oke, tahu. Di situ kan ada perumahan. Oh itu luar biasa. Gelap gitu, serem. Ya karena ditunjang oleh penerangan yang minim di sana. Dan seingat saya rumahnya nggak ada yang pakai pagar tuh di situ. Pernah ada kejadian nggak di situ? Di Curug itu ya umum sih ya. Kayak pohon jambu di sana tuh. Itu jambu bisa mental ke kaca. Waduh. Saya buka. Ya jauh banget tuh jambu mentalnya. Segitu aja. Saya nggak mau berpikir negatif, nggak mau. Karena kalau saya berpikir negatif, kabur saya pasti. Gitu. Ini mohon maaf nih bagi orang yang tinggal di sana. Karena ini pengalaman pribadi ya yang saya alami di sana. Iya, di saat harus menjemput pagi buta di sana. Itu yang saya alami. Melihat
sekelebatan, terus ditimpuk pakai jambu air. Ya udah gitu dulu kan gak kayak sekarang kan. Jauh Banget. Mungkin sekarang udah terang kali ya, terang benderang, jalannya juga sudah bagus. Dulu jalannya jelek. Bandara di zaman saya di tahun itu boleh dibilang serem banget lah. Serem banget. Kalau saya pribadi, titik yang paling horor tuh di pompa bensin. Sampai sekarang pompa bensin masih ada. Pompa bensin kesananya kan kayak ada macam danau. Itu biasanya limbah hotel. Kan sebenarnya ada hotel tuh. Saya menduga itu paling limbah hotel. Itu loh di situ. Ada air. Tuh kalau siang kita sering di situ. Ngadem istilahnya kalau sambil nunggu tugas. Suka pada parkir di situ. Ada cerita apa tuh? Kalau di sana, ini ceritanya agak malu juga ya. Jadi ada salah satu teman yang nakal. Nakal? Pacaran lah dia di situ. Nggak apa-apa. Dia pacaran di situ. Ya biasa, cewek-cewek sekitar situ. Dia pacaran lah. Di jok belakang, saya di depan. Lama-kelamaan, kenapa gue jadi satpamnya lu ya? Saya bilang gitu. Saya keluar, saya ke pohon, pipis saya di situ. Karena kalau ke toiletnya pompa bensin jauh jalannya. Saya pipis di bawah pohon yang ada air itu. Saya nengok ke atas itu. Itu pohon apa dulu ya, lupa saya. Pokoknya cuma jenis pohon pelindung lah. Itu dia ada buah seperti apa ya, merah itu. Itu sampai saya berpikir saya nggak boleh kencing di situ. Saya nggak biasa. Nah, saya balik ke mobil. Rupanya teman saya merhatiin. Kan kita parkir nggak cuma saya, banyak teman-teman. Panggil. Saya manggil dia Kumis. Panggil sama. Nah, boleh kencing tadi. Sambit gue. Oh, udah ketawa kakak. Sama lo ngomong. Lu pernah, Mis? Iya, makanya gue nggak mau kencing di situ lagi. Jadi itu tempat nggak boleh. Itu. Ada sih beberapa cerita teman-teman saya nggak begitu merhatiin. Nggak begitu ingat ya? Nggak begitu ingat karena tuh kejadian udah lama sekali. Itu paling banyak di situ. Sampai akhirnya menjelang saya keluar, tuh nggak ada yang nongkrong malam di situ. Karena udah mungkin salah satu teman mengalami horor yang luar biasa, terus cerita akhirnya pada takut yang lain. Kalau saya cuma itu ditimpuk. Saya nggak boleh pipis di situ. Iya, pasti banyak banget cerita dari teman juga. Wah, luar biasa, banyak. Cuman Om udah lupa gitu, Om. Lupa lah, itu zaman anak saya masih umur 3 tahun. Sekarang cucu saya udah umur 5 tahun, bayangin. Cucunya udah punya cucu, guys. Umurnya 5 tahun. Cucu saya udah umur 5 tahun. Iya, tadi kan Om bilang anak Om aja lebih tua dari saya kan. Iya. Ini kan Om sering nganter jemput kapten, pramugari segala macam. Mereka sering ada cerita nggak sih Om, cerita di penerbangan atau apapun itu di bandara, entah di mana, atau dari kru-kru penerbangan lainnya di kantornya gitu. Pernah ada cerita nggak Om? Karena kan banyak banget nih cerita-cerita horor dari dunia penerbangan pastinya. Ada satu kejadian. Di saat ada kecelakaan, salah satu pesawat. Nih. Itu jatuh. Wilayahnya saya nggak bisa sebut ya. Pokoknya itu kejadian. Tahun 90-an ya? Iya, sekitar itulah. Ada yang jatuh. Itu berapa hari kemudian tuh, khususnya kami nih para driver, supir. Ya yang tadi saya bilang, saya suka tiduran tuh. Bukan cuma saya, teman-teman yang lain juga suka gitu. Itu setelah kejadian itu, yang namanya suara langkah sama koper diseret tuh sering banget. Sering kejadian? Sering ngedenger kayak seperti itu loh. Yang biasanya berapa hari baru denger lagi, ntar berapa hari baru denger. Ini malam itu aja bisa denger berapa kali. Oh, dalam semalam. Itu pas banget habis kecelakaan itu? Pesawatnya sama maskapainya ya berarti ya? Iya. Sama kayak yang tempat Om kerja? Iya, kebetulan ya di tempat saya. Gitu. Maskapai Om ya? Gila, serem banget. Tiap jam itu lewat koper, langkah kaki.
Bukan tiap jam, mungkin hitungannya masih menit kali. Wah, Orang baru naruh kepala begini, ya dia bunyi lagi, gitu saya. berarti suasana bandara mencekam banget dong. Seperti rame, suasananya seperti rame, padahal nggak ada. Sekarang kalau di jam 3 atau setengah 3, mana ada orang. Security pun sekalipun. Dan paling yang keliling, Iya. itu pun pakai mobil. Yang jalan itu hitungannya paling sejam atau setengah jam baru udah jalan sendiri, itu pun sendiri. Dan itu bukan cuma saya loh. Kalau saya lagi bertiga atau sama semua nggak dengar. Cabut ya, cabut gitu. Akhirnya kita ke pool. Terus ada kejadian apa lagi Om di bandara Om? Waktu lagi nunggu itu kru. Jadi gini, ini kejadian kalau nggak salah ya, karena udah yang saya ingat jam terakhir tadi udah jam 4 lewat, begitu dia turun saya langsung ke parkiran, saya lari mau sholat. Oke. Gitu. Saya sholat asar lah dulu di musola tuh di situ. Soal bandara nih ya. Di terminal itu. Jadi itu musola biasanya khusus untuk karyawan atau kru. Saya sholat di situ. Itu berarti sekitar udah mau jam 5 atau setengah 5 lah. Antara itu waktunya. Saya wudhu biasa. Saya sepi. Nah sholat aja dah. Saya sengaja sholat ke depan. Paling depan. Takut ada makmum kan. Saya sholat depan. Saya sholat. Kebetulan kan kalau kita mau wudhu ini digulung. Ya. Ini sebelah kanan masih begini nih. Nah begini posisinya. Oh buru-buru sholatnya. Nggak karena- dirapin dulu. Karena jam kerja saya jam 6 udah selesai gitu loh. Oh, udah saya sholat tuh. Belum rakaat pertama saya baru Allah. Mungkin saya lagi baca. Masih baca Fatihah itu. Tiba-tiba ini ada yang rapiin nih kan gitu. Tapi nggak ada tangan, nggak ada. Ada yang ngerapiin. Dirapihin. Celana saya tuh, celana saya kan warna biru. Bahan biasa ya. Itu begini nih. Celana saya begini. Ya Allah Akbar. Tiba-tiba ini diginiin. Ya iyalah males banget. Saya saat itu, jujur ya, ini jujur saya. Kalau saya lari, saya malu sama diri saya. Saya malu sama diri saya. Jadi saya, ya Allah, terima kasih ya. Makasih. Terima kasih. Udah dirapiin. Yang ada itu saya, terima kasih. Saya lanjut tuh baca. Udah rokat keberapa baru datang orang. Belakang saya tuh langsung. Dan saya nggak, memang saya, apapun yang saya alami kerja selama berapa tahun, 2 tahun lebih ya di situ, saya nggak pernah cerita. Karena teman-teman yang lain pun nggak ada tuh cerita-cerita horor gini, nggak ada. Paling digangguin lu kemarin di sana ya, iya tuh brengsek, gitu doang. Nggak cerita gimana, nggak ada. Nggak ada yang cerita detail ya. Termasuk saya juga nggak mau cerita. Apapun yang saya alami, seserem apapun yang saya alami selama kerja di situ, saya nggak pernah cerita. Diem aja saya. Tapi dari cerita-cerita Om Dharma dari tadi yang Om ceritain nih, yang paling serem yang menurut Om yang di Cimanggis itu berarti. Iya. Itu yang paling kena banget ya, sampai. Kan bayangin lah semobil loh. Iya. Itu pertama. Kedua, penumpang saya sampai lompat ke depan. Cuma mendengar dia turun di sini. Dia lompat. Itu yang masih Om ingat sampai sekarang. Mungkin si Mbak kalau dia nonton, dia ketawa kali. Kalau dia ingat. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Om Dharma ya tentang kejadian horor nih ketika dia menjadi driver bandara. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian tekan tombol like-nya. Kalau nggak suka juga ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Om Dharma. Om, thank you banget Om. Sama-sama. Wah, sama-sama. kita merasa terhormat banget nih kedatangan Om Dharma. Saya juga terhormat. Buat cerita di sini sama sahabat lonceng terutama sama aku. Thank you banget ya Om ya. Sama-sama. Dan buat yang mau jadi narasumber juga datang langsung ke Studio Lonceng Misteri sama seperti Om Dharma. Ini caranya gampang banget. Kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di-follow dulu Instagramnya. Lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu. Akhir kata gue Gilang izin pamit. Om Dharma juga izin pamit. Bye-bye.